Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi perkuliahan kita terkait kepustakaan. Untuk materi kepustakaan sendiri itu ada 4 poin, yaitu pengertian daftar pustaka, fungsi daftar pustaka, komponen-komponen daftar pustaka, dan teknik penulisan daftar pustaka. Sebelumnya, adapun anggota dari kelompok 2, itu ada saya sendiri, Nur Humaira selaku moderator, rekan saya Berlian Anggraini, Rena Rafifah Sabrina, Zafira, dan Dila Afianti. Langsung saja, untuk materi pertama, yaitu pengertian daftar pustaka, akan saya jelaskan sendiri. Daftar pustaka atau yang biasa disebut dengan referensi merupakan tulisan yang terdapat pada setiap akhir sebuah tulisan atau karya ilmiah yang bertujuan untuk sumber ataupun rujukan seorang penulis yang di dalamnya berisi nama penulis atau pengarang, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit atau penerbitan. Untuk pengertian daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar pustaka merupakan daftar yang di dalam penyusunannya mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul karya tulis, informasi penerbit, dan keterangan lainnya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karya tulis atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Demikian penyampaian materi dari saya. Untuk poin kedua, yaitu fungsi daftar pustaka, akan dijelaskan oleh rekan saya Zafira. Kepada Zafira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Zafira akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka yang pertama yaitu dapat menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan hasil dari pemikiran orang lain juga. Kemudian fungsi yang kedua yaitu memberikan sumber informasi yang ditulisnya agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menunjukkan apresiasi atau penghargaan penulis terhadap karya orang lain yang dijadikan sebagai rujukan penulis. Fungsi yang keempat yaitu menunjukkan bahwa kita tidak sedang membuat karya tulis dengan asal-asalan, melainkan kita menulis berdasarkan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, selain itu, fungsinya juga untuk mengantisipasi dari tuduhan plagiasi intelektual. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Zafira. Untuk poin pembahasan yang ketiga, yaitu komponen-komponen daftar pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya, Dila Afianti. Kepada Dila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai komponen-komponen dari daftar pustaka. Yang pertama ada nama penulis. Nama penulis ini terbagi dari satu penulis, 2 atau 3 penulis, lebih dari 3 penulis. Yang pertama ada dari satu penulis. Penulisan nama pengarang ditulis nama belakangnya terlebih dahulu atau marga terlebih dahulu, kemudian diberi tanda koma. Baru ditulis nama depan. Barulah di belakang nama penulis diberi titik. Gelar akademik tidak perlu dicantumkan. Contohnya Dewi Lestari, maka nama belakangnya ditulis terlebih dahulu Lestari, Dewi, lalu diakhiri dengan titik. Yang kedua yaitu 2 atau 3 penulis. Jika ada 2 atau 3 penulis, maka acuannya hanya menggunakan nama penulis yang pertama yang dibalik, sisanya tidak perlu. Jangan lupa untuk menambahkan dan di antara pengarang kedua dan ketiga. Contohnya, jika dari 2 penulis, Lestari, Dewi, dan Selo Soemardian. Jika dari 3 penulis, Lestari, Dewi, titik Marta Susilo, dan Selo Soemardian. Yang ketiga, lebih dari 3 penulis. Jika penulis buku acuan yang digunakan lebih dari 3 penulis, maka tulis nama pengarang pertama dibalik dan ditambah dengan DKK atau dan kawan-kawan. Contohnya,
Tari, Dewi, DKK, dan diakhiri dengan titik. Next. Yang kedua ada tahun terbit. Penulisan tahun terbit diikuti dengan tanda buka kurung dan tutup kurung. Di belakang penulisan tahun terbit selalu disertai dengan tanda titik di belakang. Tanda titik ini digunakan sebagai pemisah identitas referensi. Jika referensi tersebut berasal dari jurnal, maka perlu juga mencantumkan jilid atau nomor serinya. Contohnya, Hirata, Andrea, titik, buka kurung 2006, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik. Yang ketiga ada judul buku. Khusus penulisan buku ditulis menggunakan font italik, ditulis miring, atau digaris bawahi. Setiap judul yang ditulis dengan font kapitalis Edward atau menggunakan kapitalisasi huruf pertama setiap kata yaitu besar dan huruf lainnya kecil. Di belakang penulis judul, jangan lupa untuk memberikan batas menggunakan titik. Contohnya, Hirata, Andrea, titik, buka kurung 2006, tutup kurung, titik, dan judulnya Sang Pemimpi diakhiri dengan titik. Next. Yang keempat ada tempat penerbitan. Teknik penulisan dengan mencantumkan kota tempat terlebih dahulu diikuti dengan tanda titik 2. Contohnya, Hirata, Andrea, titik, buka kurung 2006, tutup kurung, titik, Sang Pemimpi, titik, Yogyakarta, lalu diakhiri dengan titik 2. Yang kelima ada judul buku. Rangkaian terakhir dalam komponen penulisan sebuah daftar pustaka adalah nama penerbit. Setelah penulisan nama penerbit diakhiri dengan titik. Contoh, Hirata, Andrea, buka kurung 2006, tutup kurung, titik, Sang Pemimpi, titik, Yogyakarta, titik 2, Bentang, diakhiri dengan titik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila. Selanjutnya, untuk poin pembahasan keempat, daftar pustaka, di mana ada 4 style penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu hard part style, font cover style, alphabetic style, dan APA style. Untuk hard part style dan font cover style akan dijelaskan oleh Berlian Anggraini. Kepada Berlian, dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, saya Berlian Anggraini akan mencoba menjelaskan mengenai teknik penulisan kepustakaan Harvard Style. Pada dasarnya, dalam pedoman Harvard Style, penulisan dalam pustaka ini dipisahkan oleh koma dan diakhiri dengan tanda titik. Dan diakhiri dengan tanda titik. Sementara untuk judul, sumber kutipan atau sitasi menggunakan huruf kapital untuk setiap kata kecuali dengan kata penghubung. Dan untuk tekniknya itu ya pertama adalah sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian berdasarkan jenis pustaka. Misalnya buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Yang ketiga, ditulis satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut di antara referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Yang keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Yang kelima, apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya, dimulai dari yang paling lama ke yang paling baru. Yang keenam, jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi. Contoh, 1988A, 1988B, 1988C, dan seterusnya. Yang ketujuh, tanggal publikasi dituliskan setelah nama, dalam kurung, nama pengarang. Yang kedelapan, judul referensi dituliskan secara italik.
Italik ini dalam apa ya, garis huruf miring. Jika daftar pustaka ditulis tangan, maka judul ini digaris bawahi. Yang ke-9, cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, tergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Selanjutnya, operator. Nah, ini dia contohnya, yaitu ini ya, nama pengarangnya ada Conley D. Nah, yang D ini singkatan dari namanya, dan Conley yang depan ini adalah sebenarnya nama belakang. Untuk tahunnya ini kurang komanya. Setelah penulisan nama itu ada koma, baru tahun yaitu 2002, terus judul yaitu The Daily Miracle and Introduction to Journalism. Nah, dan itu seperti tadi dia di italik ya, atau dimiringkan tulisannya. Terus ada Oxford University, yaitu tempat penerbitnya, dan juga New York sebagai kota terbit. Yang kedua ada juga ini penerbitnya ada Anna N dan Santoso CL, tahunnya 1997. Judul bukunya Pendidikan Anak. Ini ada kesalahan ya, untuk anak ini sebenarnya A-nya itu A besar. Family Press ini penerbitnya, Jakarta ini tempat terbitnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu Vancouver, cara menulis daftar pustaka dengan metode dengan Vancouver ini sedikit berbeda dengan metode Harvard, tetap perbedaannya sangat jelas, dan kebanyakan situasi jurnal ilmiah mengacu pada cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver. Metode penulisan daftar pustaka yang mengikuti Harvard mayoritas diikuti oleh penulis karya tulis ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya. Secara umum juga mengikuti cara menulis pustaka yang sudah umum, bahkan tidak mengikuti kedua metode tersebut, yaitu metode Harvard dan Vancouver. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bullet angka. Yang kedua, angka tersebut menjadi rujukan dalam citasi sebuah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga, nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam pustaka. Yang keempat, tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Yang kelima, nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Nah, mungkin dari sini kita bisa melihat ya, apa perbedaan antara Harvard tadi dan juga Vancouver. Nah, kalau di Harvard tadi dia harus berurutan, mulai dari nama pengarang yang harus belum. Nah, si slide yang tadi, mulai dari nama pengarang yang harus diurutkan secara alfabetis, dan juga tahun publikasinya yang juga harus misalnya dari yang tadi ya, dari 1988, 1989, begitu terus dari yang lama sampai yang paling baru. Sedangkan di Vancouver ini sendiri ini tidak diatur, jadi tidak harus diurutkan secara alfabetis maupun tahun publikasi tulisan. Selanjutnya operator. Nah, ini contohnya secara umum. Sama tadi seperti pada Harvard ya, yang digunakan terlebih dahulu itu untuk yang nama pengarang yang di depan itu adalah nama belakang si pengarang. Misalnya seperti saya, Berlian Anggraini, berarti yang ditulis itu adalah Anggraini Berlian, bukan Berlian Anggraini. Jadi di sini kan Veronesi ini, berarti Veronesi ini adalah nama belakangnya, U, Maisonne P, terus DC Sensi A. Ini karena dia masih 3 ya, jadi 3-3-nya ditulis. Tapi kalau dia udah lebih dari 3, seperti yang kata teman saya tadi, dia ditulisnya ETC. Gitu. Atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya itu DKK dan kawan-kawan. Dan Tamoxifen and Eduring Star ini adalah
judul dari jurnalnya. Dan biasanya sebenarnya ini ditulis dalam juga dalam italik ya, atau tulisan miring. Terus ini judul tulisan, terus ada juga nama jurnalnya yaitu Genetic Cancer Science. Terus tuh tanggal publikasi, volumenya berapa. Karena ini jurnal itu ada volume, ada isu, terus tuh ada juga untuk lebih melengkapi ada lokasi halaman. Nah, mungkin sekian dari saya terkait teknik penulisan Harvard dan juga Vancouver. Mungkin ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Berlian. Selanjutnya di poin pembahasan yang keempat yaitu teknik penulisan daftar pustaka dengan menggunakan APA Style akan dijelaskan oleh Rena. Pada Rena dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai alfabetik. Nah, alfabetik ini sendiri menggunakan notasi menurut urutan nama pengarang berdasarkan abjad huruf awal nama pengarang tersebut. Jadi pada alphabetic style nanti daftar pustakanya akan dibuat berdasarkan urutan nama pengarang dari A hingga sampai ke Z begitu. Selanjutnya untuk APA style sendiri. APA style atau bisa disebut dengan American Psychological Association merupakan gaya penulisan daftar pustaka yang dikeluarkan oleh organisasi APA. Nah, gaya ini utamanya dipakai untuk bidang psikologi dan sosial. Beberapa ciri gaya penulisan dari APA style ini yaitu daftar pustaka diurutkan secara alfabetis yaitu berdasarkan nama belakang penulis atau judul jika tidak ada penulisnya. Saat dapat dilihat di sini yaitu yang pertama nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Misalnya Rena Rofifa Sabrina. Nanti di sana Renanya jadi RS saja karena hanya inisialnya. Lalu yang kedua, jika ada nama penulis yang sama dalam daftar pustaka, maka ditulis berurutan dari yang paling lama. Kemudian adapun cara penulisannya itu ditulis dengan format penulis. Seperti berikut, yaitu yang pertama itu nama penulis, kemudian tahun terbitnya, lalu judul artikelnya, lalu nama jurnalnya yang diberi garis miring, kemudian volume, halaman, dan juga diakses dari URL-nya. Contohnya dapat dilihat pada layar, yaitu seperti Kim, C, Kim, C. C-nya ini merupakan nama depan dari penulis yang sebagai inisial. Miruf Monov, M. Lalu Li, I, gitu. Lalu tahunnya diberi kurung 2010. Lalu kita judul artikelnya, An Empirical Examination of Factor Influencing the Intention of Factor Increasing the Intention to Ask Mobile Payment. Kemudian nama jurnalnya yaitu Computer in Human Behavior. Kemudian volumenya dapat dilihat di sini pada volume ke-26 dan halaman 310 sampai 322. Lalu diakses dari URL-nya dibuatkan di sini diakses dari HTTP dan www-nya scandirect.com begitu. Ini sama ya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rena.
Baiklah, demikianlah penyampaian materi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.